mengenai materi ukhuwah nahdiyah. Ya, sering mendengar kata ukhuwah. Apa itu ya? Ukhuwah nahdiyah berarti persaudaraan. Ukhuwah ya, itu persaudaraan dalam pengertian luas, yaitu ukhuwah berarti ya suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seorang terhadap orang atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Ukhuwah nahdiyah adalah konsep persaudaraan yang dikembangkan menurut perspektif Nahdlatul Ulama, yaitu sikap persaudaraan, kerukunan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain dalam interaksi sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tradisi, sejarah, bangsa, dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ukhuwah disebabkan adanya persamaan ya, baik dalam masalah keyakinan, agama, wawasan, pengalaman, kepentingan tempat tinggal, dan sebagainya. Hal yang dapat menimbulkan rasa persaudaraan adalah kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melalui kerjasama atau gotong royong ya. Nah, ada macam-macam ukhuwah ya. Apa saja ya? Pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Umat Islam yaitu persaudaraan yang berkembang karena kesamaan akidah ya, atau agama ya. Kemudian yang kedua ada namanya ukhuwah wadon. Apa artinya wadon? Yaitu bangsa. Berarti persaudaraan sama bangsa. Artinya apa? Persaudaraan yang tumbuh dan berkembang asas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara seluruh bangsa Indonesia dengan tidak dibatasi perbedaan suku, ras, agama ya. Ya, agama adalah saudara sebangsa dan setanah air ya. Hubungan ukhuwah wadoniyah inilah yang menyangkut dalam meliputi hal-hal yang bersifat muamalah. Apa artinya muamalah? Yaitu persaudaraan yang ditumbuhkan dan dikembangkan dalam ukhuwah wadoniyah ini hanya menyangkut masalah-masalah masyarakat dan kenegaraan ya, dan masalah perekonomian ya. Yang dalam hal ini itu tidak menyangkut masalah ibadah dan munakahat. Kemudian yang terakhir adalah basyariyah. Ukhuwah insaniyah basyariyah yaitu sesama muslim ya, basyariyah. Artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan yang bersifat universal ya, atau menyeluruh ya, seluruh manusia di dunia ini tanpa batasan ataupun ya batasan. Nah, saudara hubungan ukhuwah insaniyah inilah yang menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan damai. Nah, itu macam-macamnya. Kemudian sikap ya, penerapan ukhuwah nahdiyah, sikapnya bagaimana? Pertama, at-ta'aruf. Ta'aruf, sering mendengar kata ta'aruf? Ta'aruf yaitu saling mengenal. Kalian sudah kenal dengan saudaranya. Nah, tinggi rendahnya rasa persaudaraan di antara masyarakat desa tergantung pada bagaimana mereka saling mengenal. Semakin dalam seorang dengan orang lain, maka semakin tinggi pula persaudaraannya. Itu saling mengenal, ta'aruf. Kemudian tasamuh, artinya saling menghargai atau tenggang rasa. Masyarakat yang mempunyai tenggang rasa dan saling menghargai antara satu dengan lainnya, persaudaraan di antara mereka agar ya semakin kuat. Semakin tinggi tenggang rasa mereka, semakin kuat persaudaraan mereka. Kemudian sebaliknya, bila tenggang rasanya sangat rendah, maka persaudaraan mereka juga akan lemah. Kemudian ada namanya at-ta'awun. Apa itu at-ta'awun? Yaitu saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Saling tolong menolong, yaitu persaudaraan akan terwujud bila didasari sikap saling tolong menolong. At-tarahum ya, ar-rahim artinya saling menyayangi, yaitu persaudaraan di tengah masyarakat juga ya dipengaruhi adanya sikap saling menyayangi. Dengan adanya sikap saling ya kasih sayang di antara warga masyarakat ya, itu agar persaudaraan dapat tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana persaudaraan dapat diwujudkan bila di antara mereka tidak ada rasa kasih sayang? Ya jelas bahaya ya. Kemudian yang kelima adalah at-tadalumun.
tadlamun, yaitu saling mendukung. Sikap saling mendukung sangat mempengaruhi wujud persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Lemahnya persaudaraan di antara mereka sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya sikap mereka untuk saling mendukung. Nah, tinggi rendahnya, kuat lemahnya 5 sikap tadi ini ya sangat mempengaruhi ukhuwah ya di antara warga masyarakat. Oleh sebab itu, ukhuwah dapat diwujudkan, maka kelima sikap dasar ini harus dibangun masyarakat dan harus saling mengenal, bukan hanya mengenal tabiat ya, tidak hanya mengenal itu tapi juga harus mengenal tabiat dan sifat-sifat dari mereka. Nah, selanjutnya tadi sikap yang membangun. Nah, kira-kira sikap yang mengganggu ukhuwah apa saja ya? Dalam kehidupan sehari, ukhuwah dapat terganggu kelestarian apabila sikap muhlikat atau perusak muhlikat ya yang bertentangan dengan etika sosial yang baik. Oleh sebab itu, agar kelestarian ukhuwah di tengah masyarakat tetap terwujud semakin kuat, nah hendaknya dibuang jauh-jauh atau kita harus menghindari ya. Ayo kita buktikan. Pertama, kita harus menghindari sifat asyakhriyah, yaitu menghina persaudaraan di tengah masyarakat akan sangat terganggu dan akan menjadi rusak bila di antara anggota masyarakat sikap saling menghina ya secara pribadi maupun kelompok. Penghinaan adalah sumber permusuhan karena seorang yang mendapat penghinaan akan timbul sakit hati, dan sakit hati ini memuncak akan melawan terjadilah permusuhan. Jadi jangan sampai suka musuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari sifat alams atau mencela. Bagaimana sikap Asy'ariyah dalam sikap alams ya, mencela juga dapat merusak persaudaraan ya. Nah, juga harus bahaya ini kalau sampai terjadi mencela. Kemudian suudzon, apa itu suudzon? Yaitu buruk sangka ya. Sikap yang dimiliki seorang yang dimana ia selalu menganggap seseorang itu berperilaku buruk ya, sangat berbahaya bagi terwujudnya persaudaraan. Hibah, ada yang suka hibah ya, suka mencemarkan nama baik ya. Ayo kita hindari suka membicarakan atau menceritakan kejelekan orang ya. Kemudian yang kelima adalah tajassasu wala tajassasu ya, saling curiga ya. Berlebihan akan mengganggu terwujudnya persaudaraan, jelas. Ayo nggak boleh terlalu curiga ya. Kemudian yang keenam, takabur, nggak boleh ya, sombong itu nggak boleh. Nah, congkak ya, maka ya harus dijaga sikap-sikapnya. Kemudian penerapannya bagaimana? Nahdlatul Ulama meletakkan ukhuwah sebagai wawasan yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warganya. Dalam penerapannya, wawasan ukhuwah meliputi ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariah atau Insaniyah tadi harus dipandang sebagai pola tatanan hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung. Ketiganya harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan lainnya. Nah, di dalam pelaksanaan tidak harus ada keseragaman, akan tetapi pelaksanaannya memerlukan pemahaman dan kesiapan seseorang atau kelompok untuk bersatu ya. Harus bersatu, adanya keanekaragaman ya. Nah, seperti pada Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun kita berbeda dari suku, ras, agama, harus tetap satu. Proses pengembangan wawasan ukhuwah seringkali mengalami hambatan ya. Nah, adanya kebanggaan kelompok ya, nggak mau mengalah ya, yang berlebihan, yang mudah menimbulkan sifat a priori atau masa bodoh ya, fanatis ya, terlalu menggebu-gebu yang tidak terkontrol. Yang kedua apa? Sempitnya cakrawala ya, cara berpikir, pengetahuannya ya, disebabkan oleh keterbatasan tingkat pemahamannya masalah keagamaan dan masyarakatan ya, maupun disebabkan oleh rasa ta'assub ya, golongan yang berlebihan. Lemahnya fungsi kepemimpinan ya, jelas kepemimpinannya mungkin kurang ya dalam mengembangkan budaya ukhuwah ya, baik dalam memberi keteladanan atau contoh. Itu yang penting adalah contoh ya, dimanapun kalian menjadi pemimpin ya harus contohkan dengan yang baik dalam. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.